kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Menurut keterangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer pada abad 21, yang tertulis dalam buku Kultum karya Dr. Hasan El-Qudsi menjelaskan bahwa jumlah umat Islam di seluruh dunia telah mencapai angka lebih dari 1 miliar atau setara dengan seperempat jumlah penduduk bumi. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia, yang kemudian secara nasional proporsi penduduk umat Islam di Indonesia sebesar 87,2% atau setara 227 juta jiwa, dikutip dari Kompas.com 13 Maret 2021. Namun kenyataannya umat Islam di negara kita termarginalkan, tidak bertenaga, kehilangan arah, tidak berwibawa, terpecah belah, mudah diadu domba, dan musuh tidak takut lagi terhadap mereka. Kebanyakan para elit umat terjerumus ke dalam rayuan teman gerandong atau sebut saja ia syaitan, terjerumus ke dalam keegoisan pribadi dan hanya memikirkan kedudukan dan isi perut sendiri. Akhirnya umat atau masyarakat tidak memiliki kemandirian, terbelakang, diremehkan, bahkan menjadi bahan bulian oleh negara lain. Oleh karena itu, membangun kemandirian bangsa adalah tema Syarhil Quran pada kesempatan yang berharga ini dengan rujukan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 226 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wala tahidu dan janganlah kamu takut terhadap musuhmu dan musuh Allah, maka kuatkanlah jasmaninya. Wala tahzinu dan janganlah kamu bersedih hati akibat apa yang kamu alami, maka kuatkanlah mentalmu, perjuangkan kebenaran. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik kaum jika iman benar-benar mantap di hatimu. Di tengah pandemi yang melanda dunia ini, Indonesia adalah satunya yang sedang bergejolak menghadapi berbagai sektor kehidupan berbangsa yang berdampak bagi masyarakatnya.
Mari kita ambil sedikit saja pidato Bapak Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sejatinya sudah buruk sejak sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Namun kondisi ini makin memperparah kondisi yang terjadi. Akhirnya ekonomi melemah, lapangan pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan masih saja mengintai di negara kita. Dari sektor lain, dari sektor pendidikan, Retno Listiarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan internasionalisasi yang diterapkan Indonesia melalui RSBI misalnya justru menguntungkan pihak-pihak asing. Bukan saja buku-buku yang harus kita ikuti, tetapi guru-guru asing masuk ke Indonesia yang mana mereka dibayar lebih mahal daripada guru-guru kita sendiri. Akibatnya anak-anak kita disuguhi buku-buku dan akhlak berbudaya asing yang berbeda bahkan menyimpang dari budaya bahkan agama kita sendiri. Selain itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Arifah Rial Syam, meminta Indonesia untuk mengambil hikmah dari pandemi COVID-19, yang mana ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan lainnya telah mencapai angka lebih dari 90%. 60% dari Cina, 30% dari India, dan 10% dari negara lainnya. Dari sektor tadi membuktikan bahwa negara Indonesia berada di tingkat kemandirian yang seperti apa? Akankah kemandirian Indonesia hanya menjadi pemanis pidato saja? Atau hanya menjadi tulisan tangan yang tak banyak diminati oleh para pembaca, bahkan menjadi angan yang berterbangan tanpa adanya usaha? Oleh karena itu hadirin, mari kita simak surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang
selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pula pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penekanan pada ayat tadi berada pada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berbicara tentang perubahan sosial, bukan individu, dibuktikan dengan adanya kata qaumun yang kemudian dilanjutkan dengan ma bi anfusihim, yaitu apa yang terdapat pada diri mereka. Sesungguhnya tidak akan mengubah nikmat menjadi nikmat ataupun sebaliknya, tergantung pada apa yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sejatinya ada 3 pilar yang harus kita perjuangkan untuk mencapai Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Pilar yang pertama adalah SDMM, yaitu sumber daya manusia muslim yang memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua adalah hijrah, yaitu dengan action untuk mengadakan perubahan bersama-sama pemerintah untuk mendukung segala bentuk produk dalam negeri, baik berupa barang ataupun SDM-nya. dan yang ketiga adalah jihad, mengokohkan keimanan dan menjaga kehormatan negara untuk menjaga stabilitas politik sehingga mampu mewujudkan produk yang rahmatan lil alamin. Negeriku jaya, bangsaku selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku artikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Demikian sekapur sirih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi